Penembak jitu itu membidik seorang gembong narkoba, tetapi tidak menembaknya secara langsung. Sebaliknya, ia menembak kabel derek menara itu tepat saat pria itu mendekat. Suara tembakan yang keras membuat sang gembong narkoba bergegas masuk ke dalam mobilnya. Namun kemudian, penembak jitu itu menembak lagi. Kali ini menjatuhkan sebuah kontainer ke arah kendaraan tersebut dan menghancurkannya. Setelah itu, ia tidak melarikan diri. Dengan tenang, ia menunggu polisi datang. Rencananya yang sebenarnya adalah agar ia dibawa ke penjara, supaya ia bisa bersembunyi dari seorang pembunuh yang sedang memburunya. Di pengadilan, seorang dokter menunjukkan catatan medisnya dan mengklaim bahwa ia memiliki gangguan mental. Karena itu, ia tidak dikirim ke penjara, melainkan dibawa ke rumah sakit jiwa. Namun saat dalam perjalanan ke sana, penembak jitu itu menyadari sesuatu yang aneh. Semua orang di sekitarnya mengenakan earphone. Menyadari ada yang tidak beres, ia mendorong beberapa orang dan berlari masuk ke sebuah ruangan terdekat. Ketika para pembunuh menyadari identitas mereka telah terbongkar, mereka segera mengeluarkan senjata dan mulai menembak siapapun yang ada di sana. Pada akhirnya, hanya satu dokter yang selamat secara kebetulan. Sementara itu, penembak jitu itu berhadapan langsung dengan sang pembunuh. Ia dengan cepat merebut senjata si pembunuh dan membidik balik ke arahnya. Namun saat ia menembak, suara tembakan yang keras membuat posisinya ketahuan. Dua pembunuh lain mendengar dan segera datang. Penembak jitu itu bersembunyi di balik pintu, bersiap untuk menyergap mereka. Tetapi salah satu pembunuh tiba-tiba menendang pintu, membuatnya terlempar. Pembunuh itu menyerbu masuk dan menembak dengan cepat. Saat sang pembunuh berhenti untuk mengisi ulang peluru, penembak jitu melompat bangun dan melawan, dan berhasil menguasai keadaan. Tepat saat itu, dokter berlari masuk ke ruangan dengan pembunuh lain mengejarnya. Penembak jitu mencoba menembak, tapi pelurunya sudah habis. Yang lebih buruk lagi, lebih banyak pembunuh sedang membidik mereka dari luar. Dengan cepat, penembak jitu mengangkat cermin untuk mengacaukan bidikan musuh, lalu menyuruh sang dokter mengambil senjata dan membantunya. Tak sengaja, dokter itu melihat rekannya yang terluka, dan ia bergegas menolongnya. Pembunuh melihatnya dan menembak, tapi untungnya, senjata yang tersandang di punggung sang dokter melindunginya dari peluru itu. Saat itu juga, penembak jitu mengambil senapan, memberikan kaca pembesar kepada dokter, dan menendangnya ke arah jendela. Ia kemudian membidik melalui kaca pembesar di tangan dokter itu, dan menembak. Pelurunya menembus tepat melalui lensa, dan mengenai kepala sang pembunuh. Saat mereka hampir merasa lega, sekelompok orang lain muncul. Penembak jitu mencoba pergi, tapi dokter itu tiba-tiba menyerangnya dari belakang, dan menyuntikkan obat penenang. Ketika penembak jitu terbangun, ia menyadari bahwa dirinya telah tertangkap. Kelompok itu ingin memaksanya membunuh seorang tokoh penting. Pada awalnya ia menolak, tetapi ternyata mereka sudah menanamkan bom kecil di dalam tubuhnya. Tidak punya pilihan lain, ia pun setuju dengan satu syarat, sang dokter harus ikut dengannya. Nah, cuplikan adegan dari film bernuansa action ini bisa kalian saksikan dengan judul The King of Sniper, Assassination 2023.